Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal tes CPNS, soal TIU, tes intelijensi umum untuk persiapan tes CPNS 2021. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kecepatan tetapi menghitung atau mencari pada pukul berapakah misalkan si A menyusul si B atau sebaliknya. Kalau pada video sebelumnya kita menentukan pukul berapa si A berpapasan dengan si B gitu ya. Nah, pasti teman-teman udah tahu triknya atau rumus cepat yang bisa kita gunakan. Begitu juga kalau seandainya di soal kita diminta untuk menentukan waktu atau pukul berapa A menyusul B. Nah, jadi di sini kita akan menghitung waktu menyusul. Oke, kita langsung latihan. Kita baca soalnya yang pertama. Jarak kota Surabaya, Yogyakarta adalah 360 km. Rosi berangkat pada pukul 8 dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Irfan berangkat pada pukul 9 dengan kecepatan 50 km per jam. Pada pukul berapakah Irfan akan menyusul Rosi? Nah, di sini pertanyaannya adalah pada pukul berapakah Irfan akan menyusul Rosi? Nah, teman-teman bisa gunakan rumus cepat ini. Jadi rumus untuk menghitung waktu menyusul ya. Oke, untuk menghitung waktu menyusul itu kita bisa gunakan rumusnya selisih jarak. Oke, selisih jarak kita bagi dengan kecepatan orang pertama, kita kurangkan dengan kecepatan orang yang kedua. Nah, ini rumus cepat yang bisa kita gunakan untuk menghitung waktu menyusul. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita langsung eksekusi soalnya. Kita lihat ya. Di sini katanya jaraknya diketahui 360 km. Nah, untuk menghitung waktu menyusul, kita harus mencari selisih jaraknya terlebih dahulu. Nah, teman-teman masih ingat ya cara menentukan selisih jarak itu? Oke, selisih jarak bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yaitu selisih waktunya ya, selisih waktunya. Kita lihat dulu. Rosi ini dia berangkatnya jam 8, sedangkan si Irfan berangkatnya jam 9. Maka selisih waktunya itu adalah 1 jam. Nah, dia harus dalam jam ya. Selisihnya adalah 1 jam. Nah, ini karena selisihnya sudah dalam jam, jadi tidak perlu kita robah lagi. Kalau selisihnya dalam menit, berarti teman-teman harus ganti ya atau robah selisih waktu yang dalam menit tadi ke dalam jam ya. Nah, baru kita kalikan dengan kecepatan orang pertama. Kecepatan orang pertama adalah orang yang berangkat duluan. Yang berangkat duluan sini kan adalah Rosi. Rosi ini katanya kecepatannya itu adalah 40 km per jam. Berarti kita kalikan dengan 40. Maka akan sama dengan 1 kali 40 dapatnya 40. Jadi selisih jaraknya itu adalah 40 km. Ya. Nah, sekarang setelah kita dapatkan selisih jaraknya, kita bisa langsung ya hitung waktu menyusul. Akan sama dengan selisih jarak. Oke, kita langsung ya. Selisih jaraknya tadi sudah kita dapatkan yaitu 40. Oke, selisih jaraknya itu adalah 40. Kita bagi dengan kecepatan orang yang pertama. Di sini kan katanya kecepatan orang pertama dikurangkan dengan kecepatan orang kedua. Tergantung ya. Di sini kan kecepatannya teman-teman bisa kurangkan kecepatan yang besar dikurangkan dengan kecepatan yang kecil ya, supaya hasilnya positif. Jadi sini kita dapatkan 50 yang dikurangkan dengan 40. Nah, jadi ini tidak selalu kecepatan orang pertama yang dikurangkan dengan kecepatan orang kedua, bisa jadi kecepatan orang kedua yang dikurangkan dengan kecepatan orang pertama. Artinya yang dikurangkan itu adalah kecepatan yang lebih besar dikurangkan dengan kecepatan yang lebih kecil darinya. Oke. Maka akan kita dapatkan 40 kita bagi dengan 50. Kalau kita bagi 10, kita kurangkan dengan 40 itu kan hasilnya 40. 10 maksudnya gitu ya. Oke, 50 dikurang 40 hasilnya adalah 10. Maka kita dapatkan, nah ini bisa langsung kita coret, 4 bagi 1 kita dapatkan 4. Nah, jadi kita dapatkan waktu menyusulnya itu adalah 4 jam. Jadi satuannya harus dalam jam. Oke, sekarang setelah kita dapatkan waktu menyusulnya, nah untuk menentukan pada pukul berapakah Irfan akan menyusul Rosi,
kita bisa tambahkan waktu menyusul tadi dengan waktu atau pukul berangkat orang yang kedua. Orang yang kedua adalah si Irfan, dia berangkat jam 9, jadi kita tuliskan jam 9, kemudian kita tambahkan dengan 4 jam. Oke, kita tambahkan ya, 4 jam. Nah, kita tambahkan 9 tambah 4, 13. Nah, jadi kita dapatkan katanya pada pukul berapakah Irfan akan menyusul Rosi? Nah, kita udah dapat jawabannya. Irfan akan menyusul Rosi pada pukul 13.00. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, yang C udah langsung ketahuan ya. Nah, sekarang kita latihan lagi untuk soal yang kedua. Jadi yang terpenting adalah teman-teman harus ingat rumus cepatnya, gampang ya mengingatnya. Bagaimana cara menentukan selisih jarak. Ingat selisih waktu atau selisih pukul mereka berangkat itu harus dalam jam. Jadi kalau kita dapatkan dalam menit, rubah dulu ke dalam jam. Ini kebetulan sudah dalam jam ya, jadi tidak perlu kita ganti lagi. Oke, teman-teman, nah kita latihan lagi ya untuk soal yang kedua. Oke, kita latihan lagi untuk soal yang kedua. Budi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi dia berangkat pada pukul 5, kecepatannya 40 km per jam, si Budi ya. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5.30 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung adalah 150 km. Pada pukul berapa Andre menyusul Budi? Oke, pada pukul berapa Andre menyusul Budi? Nah, kita bisa langsung eksekusi karena kita sudah tahu ya tadi ya rumus cepat yang bisa kita gunakan. Oke, kita cari dulu selisih jaraknya. Ya, teman-teman, kita cari dulu untuk selisih jarak. Oke, selisih jarak kita cari dengan menentukan selisih waktu berangkat ya. Di sini si Budi berangkatnya jam 5, sedangkan si Andre berangkatnya jam 5.30. Berarti selisih waktunya adalah 30 menit ya. Nah, ini kita tulis dulu 30 menit. Kemudian kita kalikan dengan kecepatan orang yang pertama. Orang pertama adalah Budi. Ingat, orang pertama adalah orang yang berangkatnya duluan ya, yaitu Budi, dengan kecepatan Budi adalah 40. Nah, teman-teman, di sini kan satuannya masih menit ya, jadi kita harus rubah dalam jam. Karena 40 ini satuannya dalam kilometer per jam, jadi satuannya dia harus sama dulu. 30 menit kita jadikan jam, tinggal teman-teman bagi 60. Karena 1 menit itu adalah 1/60 jam ya, kita kalikan dengan 40. Nah, ini bisa langsung kita coret, ini juga kita coret ya. 30 kali 4 itu adalah 120, dibagi 6 itu adalah 12 bagi 6, 2 ya. Jadi kita dapatkan selisih jaraknya itu adalah 20. Kalau selisih jarak satuannya dalam kilometer ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan pada pukul berapa Andre menyusul Budi. Nah, cara menentukannya kita lihat waktu berangkat orang yang kedua, yaitu si Andre tadi. Dia berangkat jam 5 ya, dia berangkat jam kita belum masukkan ke dalam rumus ya. Oke, setelah kita dapatkan selisih jaraknya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita hitung dulu ya waktu menyusulnya, yaitu selisih jarak, yaitu 20 km. Kita bagi dengan kecepatan orang yang pertama. Kecepatan orang pertama adalah 40 ya. Kecepatan orang yang pertama itu adalah 40 km. Kemudian kecepatan orang yang kedua itu adalah 60. Oke, ini akan sama dengan 20, bukan ditambah ya, dikurang. Nah, kalau yang ditambah kemarin kalau dia berpapasan, oke, 20 nah kita kurangkan ya. Waktu, maksudnya di sini kecepatan orang yang kedua 60, kecepatan orang yang pertama 40. Nah, jadi kita kurangkan kecepatan yang paling besar, nanti dikurangkan yang kecil ya, jadi 60. Kita kurangkan dengan 40. Nah, untuk menghindari tanda negatif, 20 per 60 dikurang 40 itu adalah 20. Jadi kita dapatkan waktunya 20 bagi 20. Berarti waktunya adalah 1 jam. Waktu untuk Andre dapat menyusul Budi itu adalah 1 jam. Nah, sekarang kita cari. Karena yang ditanyakan adalah pukul berapa. Nah, untuk menentukan pukul berapa, kita bisa lihat ya, waktu berangkat orang kedua yaitu Andre. Andre itu berangkat di jam
5.30. Kita tambahkan 1 jam. Oke, kita tambahkan dengan 1 jam. Oke, kita jumlahkan 3, 6. Nah, kita dapatkan bahwa si Andre ini akan menyusul Budi pada pukul 6.30. Jawaban yang benar adalah, jawaban yang benar adalah yang A, yaitu jam 6.30. Nah, jadi sangat gampang ya, teman-teman. Nah, yang terpenting adalah kita harus ingat rumusnya tadi. Nah, tadi hampir tertulis ditambah ya. Ingat, dia selalu kurangkan saja kecepatan yang besar dikurangkan dengan kecepatan yang kecil. Nah, hati-hati ketika menentukan selisih jarak ini. Ya, waktunya harus dalam jam. Nah, ini dia dalam jam. Nah, oke, kita latihan lagi supaya kita bisa lebih paham ya. Kita latihan lagi untuk soal yang ketiga. Soal yang berikutnya, ada 2 bus yang akan berangkat bersama-sama menuju kota Bandung. Sebut saja bus A dan bus B. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus A berangkat dari terminal Yogyakarta dengan kecepatan. Nah, di sini ada bus A ya. Bus A itu berangkatnya kecepatannya 60 km per jam. Sedangkan bus B berangkat dari Yogyakarta dengan kecepatan, bus B kecepatannya 75 km per jam. Jika bus A berangkat pada pukul 1 ya 13.00 dan bus B berangkat pada pukul 15.30, maka bus B dapat menyusul bus A pada pukul. Oke. Yang ditanyakan adalah pukul berapa bus B menyusul bus A. Oke. Kita cari dulu, kita ingat ya tadi langkahnya, kita cari dulu selisih jarak. Oke, kita cari dulu untuk selisih jarak. Nah, selisih jarak akan sama dengan perbedaan waktu berangkatnya. Nah, di sini bus B berangkatnya jam 15.30, sedangkan bus A itu berangkatnya jam 13. Berarti maksud selisih waktu berangkatnya itu adalah 2 jam 30 menit ya. Oke, kita tulis 2 jam 30 menit. Nah, kayak 2 jam 30 menit. Kemudian kita kalikan dengan kecepatan orang yang pertama. Karena sini bukan orang tapi bus ya, berarti kecepatan bus pertama. Berarti kecepatan yang pertamanya adalah bus A, yaitu 60. Nah, ini kan harus dalam jam ya, ini masih dalam menit, jadi kita ganti dulu. 2 jam 30 menit itu kan adalah setengah jam atau 0,5 jam. Kita kalikan dengan 60. 2 jam tambah setengah jam itu kan adalah 2,5 jam. Nah, 2,5 jam kita kalikan dengan 60. 2,5 kita kalikan dengan 60 ya. Jadi 2,5 kita kalikan dengan 60. Oke, kita kalikan 0,003. 6 kali 2 12, 15. Oke. Nah, dapatnya satu angka bilang koma, dapatnya 150 km. Nah, sebenarnya boleh dikalikan seperti ini ya, atau sebenarnya boleh gunakan cara lain juga mengalikannya lebih gampang, karena ini adalah perkalian. Tadi kan 2,5 ya dikalikan dengan 60. Nah, sebenarnya ini kan ada nolnya 1, ini di belakang komanya juga 1, jadi komanya bisa langsung dicoret. Jadi kita cukup mengalikan 25 kali 6. Nah, kita dapatkan 150 ya. Oke, sekarang kita hitung waktu susulnya. Nah, untuk menghitung waktu susulnya, berarti waktu menyusul akan sama dengan caranya tadi kita masukkan ke dalam rumus ya. Selisih jaraknya itu adalah 150. Kita bagi dengan selisih kecepatannya. Jadi kecepatannya tadi 75 dan 60. Jadi kita kurangkan 75, kita kurangkan dengan 60. Jadi kita dapatkan 150. Kita bagi dengan 75 dikurang 16, 15 ya. Nah, ini kita coret 15-nya. 15 bagi 15 itu adalah 1, berarti 10 ya. 150 bagi 15 itu kan 10. Nah, jadi kita dapatkan waktu menyusulnya itu adalah 10 jam. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan, kita tambahkan ya waktu menyusul itu dengan waktu atau pukul berangkat orang yang kedua. Jadi orang kedua tadi atau bus ya, karena sini bus ya. Bus yang kedua itu kan adalah bus B. Bus B itu di sini dia akan berangkat jam 15.30.
Waktu menyusulnya 10 jam. Jadi kita tambahkan 10 jam. Oke, lama ya, 10 jam. Oke, kita tambahkan 10 jam. Sini ada 3, 5, 25. Nah, coba teman-teman perhatikan. Katanya di sini kita dapatkan bahwa waktu bus B itu kan dapat menyusul bus A pada pukul 25.30. Nah, kita kan tahu ya, satu hari itu cuma 24 jam ya. Satu hari itu hanya 24 jam atau 24.00 kan. Nah, jadi dia udah lewat, ini kan 25 gitu. Jadi caranya untuk menghitung pukul berapa B menyusul A, nanti kita kurangkan lagi karena satu hari hanya ada 24 jam. Nah, jadi caranya 25.30 ini kita kurangkan dengan 24.00. Jadi kita dapatkan, oke coba ya kita kurangkan. Oke, sama dengan 25.30 kita kurangkan dengan 24 karena satu hari itu kan hanya ada 24 jam ya. Nah, kita dapatkan jam 1.30. Oke, jam 1.30. Jadi, bus B dapat menyusul bus A pada pukul 1.30. Artinya adalah satu hari berikutnya ya. Karena dia sudah, artinya dia bus B ini dapat menyusul bus A itu setelah satu hari berikutnya, yaitu pada jam atau pada pukul 1.30. Nah, jadi jawaban yang benar yang mana? A, B, C, D, atau E? Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu jam 1.30. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga paham ya. Oke, sekarang kita latihan lagi untuk soal yang keempat. Soal yang keempat, Hanif mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Oke, Hanif kecepatannya 45 km per jam. Dia berangkat pada pukul 6.55. Atar berangkat pada pukul 7.15 dengan tujuan dan rute yang sama. Jika Atar mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka dia bisa menyusul Hanif pada pukul, ingat ya langkahnya tadi, kita cari dulu selisih jarak. Selisih jaraknya kita hitung dengan cara menghitung perbedaan waktu berangkat. Nah, jadi di sini si Hanif berangkatnya jam 7.55, sedangkan si Atar berangkatnya jam 7.15. Kira-kira perbedaan waktunya berapa? Coba kita hitung ya. 7.15 kita kurangkan dengan 6.55. Oke, kita kurangkan. Nah, hati-hati ya, di sini tidak mengurangkan jam, tidak sama dengan mengurangkan bilangan biasa. Nah, di sini karena 5 dikurang 5 bisa ya 0 ya. Nah, ini kan 1 dikurang 5. Kalau kita mengurangkan seperti biasa, berarti kan 1 pinjam ke 7, 1 jadi 2. Nah, bukan seperti itu. Karena ini jam, jadi kita harus pinjam 1 jam. Ya, jadi kita harus pinjamnya jadi 1 jam. Nah, jadi 1 jam ini kita kurangi jadi 0,6. Nah, 1 jam ini kita tambahkan ke sini. Karena ini harus dalam menit, 1 jam itu 60 menit kan. Jadi 60 tambah 15, dia akan menjadi 75. Nah, baru kita kurangkan 655. Oke, kita kurangkan 0, 7 kurang 5, 2. Nah, ini habis ya. Berarti perbedaan waktunya adalah 20 menit. Nah, ingat jam yang di belakang ini kan menyatakan menit ya. Yang di depan ini menyatakan jamnya. Jadi, perbedaan waktunya itu adalah 20 menit. 20 menit. Kita tulis menitnya. Karena menit ini harus kita ganti dulu menjadi jam. Oke, saya hapus dulu ya. Kemudian kita kalikan dengan kecepatan orang yang pertama. Orang yang duluan berangkat siapa? Hanif. Berapa kecepatan Hanif? Yaitu 45. Oke, kemudian, nah ingat ini kan menit. Jadi harus ubah dalam jam. Cara merubahnya dalam jam kita bagi dengan 60. Kita kalikan dengan 45. Oke, ini kita coret nolnya, coret 26 bisa sama-sama bagi 2, 1/3. Kita kalikan dengan 45, 45 bisa bagi 3, 15. 1 kali 15, 15. Jadi kita dapatkan selisih jaraknya adalah 15 km. Oke, kemudian kita hitung waktu menyusulnya dengan menggunakan rumus tadi. Selisih jaraknya kita bagi dengan selisih kecepatannya. Nah, lebih tepatnya gitu ya, selisih kecepatannya. Kecepatannya di sini 60 km dan 45. Jadi kita kurangkan 60, kita kurangkan 45. Jadi dapatnya 60 dikurang 45, 15 ya. Jadi waktu menyusulnya itu adalah 1 jam. Oke, waktunya dalam jam.
Nah, sekarang kita tinggal tambahkan dengan waktu berangkat orang yang kedua tadi, waktu menyusul yang sudah kita dapatkan 1 jam, kita tambahkan ke pukul atau waktu berangkat orang yang pertama, orang yang kedua maksudnya, si Atar. Nah, yang berangkat kedua itu kan si Atar ya. Nah, dia berangkatnya jam 7.15. Oke, dia berangkatnya jam 7.15, kita tambahkan 1 jam. 1 jam, oke, kita tambahkan 1 jam, oke, kita jumlahkan 5.180. Oke, jadi kita dapatkan artinya si siapa tadi ya, Hanif, Atar ya. Jadi si Atar bisa menyusul Hanif itu pada pukul berapa? Pada pukul 8.15. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, bagaimana teman-teman? Nah, paling tidak punya gambaran ya bagaimana cara mengerjakan soal-soal khusus tentang kecepatan, khusus lagi tentang menghitung waktu menyusul dan waktu berpapasan. Nah, ini adalah soal langganan karena paling sering ditemukan ketika kita mengerjakan soal tes CPNS. Kalau kita tidak tahu triknya, pastilah soal ini akan terasa sulit dan pasti akan menyita waktu yang cukup lama ya untuk mengerjakannya. Tapi kalau kita udah tahu triknya, udah tahu rumus yang akan kita gunakan, rumus cepatnya, nah tentu ini akan gampang untuk kita jawab ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like juga dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, next video kita akan bahas kembali atau bahas tuntas soal-soal tes intelijensi umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.